Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Maria Almun Cimedo dengan NIM 2586051069. Saya adalah PPG Kementerian Agama Batch 3 tahun 2005 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Malawake. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 jam 9 pagi, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri Bulan Jaya dalam rangka penilaian ujian kinerja. Ini merupakan kartu ujian saya. Demikianlah perkenalan singkat saya. Sekian dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu minta kesediaan Octavianus Mona untuk memimpin kita dalam doa. Tapi sebelum berdoa kita akan ice breaking dulu ya. Ayo berdiri semua. Kita ice breaking dulu. Tahu ice breaking tepuk satu jari tahu? Tahu? Oke, baiklah. 1, 2, 3. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Berbunyi semua, 1, 2, 3. Ku siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas bimbingan-Mu dan rahmat kesehatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa hadir di sini. Allah Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon kepada-Mu agar memberkati kami sehingga kami bisa belajar dari awal, pertengahan hingga akhir dan akhir. Ya Tuhan, adalah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Iya, Ibu ucapkan terima kasih kepada Octavianus Mona ya. Sekarang Ibu undang kalian untuk tetap berdiri karena kita akan menyanyikan lagu nasional. Tangannya harus Ya. ya harus siap karena mau nyanyi lagu nasional ya. Siap ya? Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mau bertanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Ada semua? Hadir. Semua ya. Oke, Octavianus duduk yang sopan. Kalista juga ya, duduk yang rapi ya. Oke, kita akan lanjutkan materi hari ini. Nah, ini Ibu mau tes kalian. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang Raja Daud? Tunggu dulu, Ibu belum bertanya. Sabar. Ya, Ibu mau bertanya. Nomor 1. Angkat tangan yang tahu ya nanti ya setelah Ibu baca soalnya. Siapakah raja pertama yang memimpin bangsa Israel? Iya, coba Hilarius, apa Hilarius siapa? Sabu. Iya, Saul. Nomor 2 siap-siap ya. Nomor 2 siap-siap. Jangan dulu angkat tangan. Nomor 2, setelah Saul, siapakah yang memimpin bangsa Israel? Wah, luar biasa ya kalian. Berarti semua
baik ya. Oke, Lucia, siapa Lucia? Daud. Iya, Daud. Siap-siap lagi nomor 3. Nomor 3 siap. Siapakah yang mengurapi Daud menjadi raja? Angkat tangan. Ya, tadi kan perempuan, sekarang laki-laki lagi. Alkis, coba Alkis. Siapa Alkis? Samuel. Iya, Samuel. Dan pertanyaan yang terakhir. Siap-siap ya. Siapakah yang menyertai Daud sehingga Saul takut kepada dia? Ya, Kalista. Kasihan Kalista dari tadi ya. Kalista. Iya, Tuhan Allah. Wah, kalian luar biasa ya. Kalian pintar-pintar ya. Jadi kita akan lanjutkan materi karena kalian sudah memahami materi minggu lalu. Sekarang kita akan lanjutkan materi hari ini. Nah, minggu kemarin kan kita telah mempelajari tentang Raja Daud. Hari ini kita akan masuk pelajaran baru, yaitu tentang Salomo yang bijaksana. Tujuan pembelajarannya kita baca bersama-sama ya. Tujuan pembelajarannya adalah Peserta didik mengenal salah satu tokoh perjanjian lama, yaitu Salomo, pemimpin yang bijaksana, sehingga mampu meneladani sikap kebijaksanaan Salomo dalam hidup sehari-hari. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang sudah pernah dengar nama Salomo? Angkat tangan. Semua sudah dengar? Sudah? Iya. Salomo dikenal sebagai raja bangsa Israel yang sangat bijaksana. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalian kan sudah kenal Salomo yang sangat bijaksana. Sekarang ibu mau tanya kalian, menurut pendapat kalian apa arti bijaksana? Siapa yang tahu? Angkat tangan coba. Ya, ibu persilakan kepada Octavianus Mona ya. Apa itu arti bijaksana? Bijaksana tuh kayak membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Iya, bijaksana itu berarti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu menurut Octavianus Mona. Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Tadi angkat tangan, tapi tidak. Tidak ada? Tidak. Tidak. Iya, kita lanjut ya. Nah, sekarang ibu sudah mempersiapkan 2 gambar. Lihat gambar di depan ini ya. Ini gambar apa? Orang membuang sampah di sungai. Orang membuang sampah di sungai. Kalau gambar ini? Orang membuang sampah pada sana. Ya, kalian bisa bedakan ya? Bisa. Ingat. Gambar kedua. Nah, gambar kedua coba lihat. Gambar pertamanya apa ini? Anak kecil membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Iya, anak kecil membantu nenek-nenek menyeberang. Jalan. Gambar kedua apa coba? Ada orang yang sedang berjalan dan tidak ada yang menolong. Iya, ada orang yang tenggelam tapi temannya tidak tolong. Ya, padahal dia ada di situ. Nah, ada pertanyaan untuk kalian ini. Dari gambar-gambar yang ditampilkan, menurutmu manakah gambar yang menunjukkan tindakan bijaksana? Ibu akan kembali dulu ke slide ya. Kalian lihat ulang gambar yang pertama. Ya, dari kedua gambar ini mana menurut kalian yang menunjukkan sikap bijaksana? Ya, Alex ya, kasihan Alex tadi angkat tangan tapi ibu belum kasih dia kesempatan. Oke Alex, gambar yang mana Alex? Yang itu, Bu. Yang itu yang mana? Yang orang yang membuang sampah di sungai. Yang Kan yang menunjukkan sikap sederhana dan sikap bijaksana. Oke Kalista. orang yang membuang sampah di tempat sampah. Iya, orang yang membuang sampah di tempat Sampah. Oke, gambar yang kedua. Alex siap ya? Fokus ya Alex ya. Alex fokus ya. Gambar yang kedua. Coba mana gambar ini yang menunjukkan sikap bijaksana?
baktinya atau cintanya terhadap lingkungan. Gambar yang kedua, ada anak-anak kecil yang membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Ini menunjukkan cinta kepada sesama. Mengerti? Mengerti. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok ya. Kelompok pertama Octavianus Mona, Lucia Leka dan Alex Teguh. Kelompok 2 Kalista Kai, Alkis Metris dan Hilaria Seda. Kelompok 1 di sebelah sana. Oke. Ya, kelompok 1 di sini. Duduk di sini ya. Kalian akan diberi tugas dan akan berdiskusi kelompok. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 sudah? Ya. Nah, sekarang kalian buka ya. Buka kitab 1 Raja-Raja. Coba lihat di layar. Kita buka kitab 1 Raja-Raja. Lihat ayatnya ya. Ini tugas kalian, LKPD kalian. Sorry. LKPD kalian. Ini LKPD kalian. Ya, Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya. Jadi itu adalah tugas kelompok. Jadi didiskusikan. Dibuka dulu kitabnya. Kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 15 dan 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Dibuka kitabnya. Kalian diskusikan bersama teman-teman. Diskusikan. Ya, yang duduknya berjauhan di dekat. Berdekatan. Didiskusikan sama teman-temannya. Bu, maksudnya Nomor 4 mana? Ibu lihat. Oh, nomor 4 ini pesan apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Nah, kalian kan sudah baca teks kitab suci yang sudah Ibu tampilkan itu. Sudah baca dalam kitab kan? Nah, kalian lihat kira-kira dari Salomo ini pesan apa yang bisa kamu ambil untuk kehidupan kamu sehari-hari? Ya, bisa dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Kehidupan. Ya, ada lagi yang tidak dimengerti? Mengerti sudah? Nah, setelah ini kalian akan mempresentasikan ya. Jadi maju ke depan. Ya, bisa ya? Bisa? Jadi pesannya itu ada yang tadi yang bertanya, Ibu maksudnya nomor 4 ini apa? Nomor 4 kan yang kita pesan kan? Ya, pesan. Jadi pesan itu kalian baca teks kitab sucinya, kalian pelajari apa yang kalian pahami dan yang bisa kalian ambil dari sikapnya Salomo. Lalu kalian bisa sambungkan dengan kehidupannya kalian setiap hari. Kalian hubungkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Ya? Mengerti ya? Sikapnya Salomo apa coba yang ditampilkan di situ? Bijaksana. Bijaksana. Iya, berarti kalian bisa kira-kira saya bisa bijaksana apa enggak ya? Bisa tidak? Bisa. Kira-kira kalian bisa bijaksana tidak? Bisa. Sudah ada gambaran menentukan pesannya? Sudah? Sudah. Sudah? Iya, ditulis lagi ya. Diskusi kelompok ya, jangan cuma satu orang yang kerja.
mempresentasikan Jangan tugas terlalu kami. cepat. Ulang. Jangan terlalu cepat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan tugas kami. Nomor 1, apa yang diminta Raja Salomo pada Tuhan? Jawab, yang diminta Raja Salomo pada Tuhan yakni hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Israel dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nomor 2, apa yang dijanjikan Tuhan pada Salomo? Jawab, yang dijanjikan Tuhan pada Salomo adalah kekayaan dan kemuliaan. Nomor 3, bagaimana cara Raja Salomo menentukan ibu yang sesungguhnya dari bayi-bayi yang hidup tersebut? Jawab, Raja Salomo meminta untuk mengambil pedang dan memenggal anak itu, sehingga dari situlah raja tahu ibu sesungguhnya bayi itu, karena ibu itu memberikan anaknya kepada wanita tersebut dan melarang raja untuk memenggalnya. Nomor 4, apa pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut? Jawab, kita harus belajar dari Raja Salomo yang bisa berlaku bijaksana. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menolong orang lain, hormat kepada guru, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Iya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 ya. Kita tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, silakan duduk kepada kelompok 1. Ibu senang sekali ya. Coba dibacakan lagi pesannya, kasih besar Octavianus Mona. Pesannya. Pesannya, kita harus belajar dari Raja Salomo yang bisa berlaku bijaksana. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mendorong orang lain, menghormat kepada guru, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Iya, jadi Octavianus Mona sudah menentukan pesan. Octavianus Mona dan teman-temannya sudah menentukan pesan sesuai dengan kehidupannya. Dia sudah hubungkan seperti membuang sampah pada tempatnya, menolong orang lain, hormat kepada guru dan orang lain. Dan apa lagi satu Octavianus? Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Iya, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu banyak sekali ya. Jadi tidak hanya yang Tuhan sebutkan tadi, tapi banyak sekali. Oke, baik. Sekarang kita persilakan untuk kelompok 2. Ayo, maju semuanya. Jangan diinjak kabelnya ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan tugas kami. Apa yang diminta Raja Salomo pada Tuhan? Jawab, yang diminta Raja Salomo pada Tuhan yakni hati yang paham, menimbang perkara, untuk menghakimi umat Israel dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nomor 2, apa yang dijanjikan Tuhan pada Salomo? Jawab, yang dijanjikan Tuhan pada Salomo adalah kekayaan dan kemuliaan. Nomor 3, bagaimana cara Raja Salomo menentukan ibu yang sesungguhnya dari bayi yang hidup tersebut? Jawab, Raja Salomo memerintahkan untuk mengambil pedang dan memenggal anak itu, sehingga dari situlah raja tahu ibu sesungguhnya bayi itu, karena ibu itu memberikan anaknya kepada wanita tersebut dan melarang raja untuk menanggalnya. Nomor 4, pesan apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Jawab, kita harus belajar dari Raja Salomo yang bisa seperti Raja Salomo. Hendaknya kita melakukan tindakan-tindakan bijaksana baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Iya, Ibu salut sekali dengan pesannya mereka ya. Pesannya mereka itu yakni seperti Raja Salomo, hendaknya kita melakukan tindakan-tindakan bijaksana baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Kalau di sekolah, contohnya apa? Kalau di sekolah, Contohnya rajin datang ke sekolah. rajin datang ke sekolah, apalagi tepat waktu, baru berpakaian rapi. Nah itu juga. Terus yang kedua, kalau di rumah, contohnya apa? Sikap-sikap bijaksana. Membuang sampah pada
kebijaksanaan. Coba kalau Raja Salomo nggak bikin begitu, apakah ia bisa menemukan ibu kandungnya? Tidak. Iya. Sekarang coba duduk yang rapi. Kita harus berefleksi. Biasanya orang bilang meditasi. Coba duduk yang rapi. Kalista, majukan kursinya. Majukan kursinya, Kalista. Iya. Tangannya di atas meja semua. Dibeginikan tangannya. Ditutup matanya ya. Disconnected. Connected. Sambil dengarkan musik ya. Kalian merefleksikan tindakan-tindakan kalian yang selama ini kurang bijaksana, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kalian pikirkan dalam hati kalian, kira-kira selama ini mana sikap-sikap saya yang kurang bijaksana? Apakah saya masih membuang sampah sembarangan? Apakah saya masih terlambat ke sekolah? Apakah di rumah saya masih melawan orang tua? Apakah di sekolah saya memilih-milih teman? Kalian refleksikan semua sambil dengar musiknya ya, instrumennya ya. Ya, dibuka matanya. Apa yang kalian rasakan? Enak. Tenang. Merasa tenang tidak? Merasa. Ya, merasa tenang ya. Ya. Pohon bilang enak. Ya, seperti makanan dia bilang enak. Enak lagunya. Iya, itu instrumennya ya. Nah, setelah kalian berefleksi tadi, kalian sudah tutup mata sambil mendengarkan musik. Kalian harus ada tindak lanjutnya. Apa itu tindak lanjutnya? Berarti aksi nyatanya. Kalista, mohon perhatiannya Kalista ya. Aksi nyatanya berupa apa? Yang pertama, ibu sudah taruh di sini ya. Membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang biasa membuang sampah pada tempatnya? Ibu nggak percaya, karena ibu pernah lihat ada yang jajan tapi buang sampah plastiknya sembarangan di lingkungan sekolah. Ibu pernah lihat. Alkis merasa. Oke, yang kedua, menolong orang yang butuh pertolongan. Siapa yang suka menolong orang? Angkat tangan. Iya, ternyata semua ya. Jadi contohnya ada seperti gambar tadi, ada nenek-nenek yang sudah buta, matanya sudah buram, sudah rabun, terus nyebrang. Kira-kira kalian mau bantu tidak? Mau? Mana semangatnya, no? Semangatnya mana? Semangatnya mana? Mau? Semangat. Belajar itu harus semangat ya. Nomor 3, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini Hilarius ini sering ibu lihat terlambat. Betul tidak, Hilar? Iya, jadi nggak boleh ya. Jadi mulai sekarang tindak lanjut atau aksi nyatanya Hilarius harus datang ke sekolah tepat waktu.